Shalom, selamat pagi. Hari ini kita masih di tema 3. Kita masuk di subtema 3, muatan SBDP. Batik merupakan kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah masing-masing. Daerah penghasil kain batik di Indonesia antara lain Pekalongan, Solo, Semarang, dan Yogyakarta. Batik dari daerah-daerah tersebut mempunyai ciri-ciri tersendiri. Batik Yogyakarta dan Solo didominasi warna coklat dan biru tua. Batik Pekalongan memiliki ciri pesisir dengan corak yang khas, didominasi warna cerah serta motif bunga. Batik Semarang didominasi warna coklat, kuning, hijau, hitam dengan motif alam seperti bunga, daun, dan burung. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2019, Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Ciri-ciri karya seni batik. Ciri-ciri batik tradisional. Coraknya memiliki makna simbolik. Umumnya bermotif ular, pagoda, geometris, barong. Warna cenderung gelap, hitam, coklat, kehitaman atau putih. Motif batik merupakan ciri khas daerah asal. Ciri-ciri batik modern. Coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus. Umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Warna cenderung bebas, biru, merah, atau ungu. Motif batik bukan merupakan ciri khas dari daerah asal. Alat dan bahan membuat batik tradisional. Malam atau lilin batik. Yang kedua, canting. Yang ketiga, kain. Yang keempat, wajan dan kompor kecil. Yang kelima, bandul atau pemberat. Yang keenam, dingklik atau kursi kecil. Yang ketujuh, gawangan. Yang kedelapan, sat pewarna. Teknik-teknik membuat batik. Yang pertama, teknik canting tulis. Teknik ini merupakan teknik pembuatan teknik motif batik menggunakan alat berupa canting. Canting terbuat dari tembaga ringan yang berbentuk seperti teko kecil dengan corong di ujungnya. Canting berfungsi untuk menorehkan cairan malam atau lilin pada pola. Teknik yang kedua, teknik colet. Teknik colet disebutkan juga teknik lukis, yaitu mewarnai pola batik dengan mengoleskan cat atau pewarna kain pada pola batik dengan menggunakan kuas. Teknik yang ketiga, teknik printing atau cap. Teknik ini menggunakan canting cap. Canting cap merupakan kepingan logam atau pelat yang berisi gambar agak menonjol. Teknik yang keempat, teknik celup ikat. Pembuatan motif batik ini dengan cara mengikat sebagian kain dan mencelupkannya ke dalam larutan pewarna. Motif ini sering disebut motif dalam bentuk negatif atau klise. Alat dan bahan membuat motif pada batik tradisional. Yang pertama, kertas gambar A4, penggaris, pensil, penghapus, pensil warna. Langkah membuatnya. Yang pertama,
kita buat garis tepi selebar 1 cm pada kertas gambar menggunakan penggaris. Yang kedua, kita buat kotak-kotak simetris secara mendatar sebanyak 4 kotak dan menurun sebanyak 3 kotak. Yang ketiga, kita buat garis diagonal pada semua kotak yang telah kita buat sebelumnya. Yang keempat, kita buat motif daun tepat pada garis diagonal dengan lingkaran di tengahnya. Yang kelima, kita lanjutkan membuat motif daun hingga selesai dan memenuhi seluruh kertas batang. Yang keenam, kita gambar 2 garis belah ketupat lengkung pada bagian kosong di antara motif daun. Yang ketujuh, kita mewarnai motif batik yang telah kita buat menggunakan pewarna atau krayon. Yang kedelapan, gambar motif batik sudah jadi. Macam-macam motif batik Nusantara: batik Aceh, batik Cirebon, batik Jakarta, batik Riau, batik Solo, batik Tegal, batik Yogyakarta, batik Pekalongan. Sekarang waktunya anak-anak mengerjakan tugas. Tugasnya yang pertama di halaman 110, yaitu cari tahu alat serta bahan yang dipergunakan untuk membuat batik. Tugas yang kedua di halaman 111. Buatlah sebuah rancangan motif batik. Selain contoh-contoh motif Nusantara di depan, kamu pun dapat menggunakan contoh-contoh motif di bawah ini sebagai sumber inspirasimu. Kamu juga bebas membuat kreasi motif batikmu sendiri. Pastikan 1 lembar kertas gambar tersebut dipenuhi oleh motif batik. Warnailah dengan rapi. Silakan anak-anak mengerjakan di buku gambar.